Di dalam Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab doa. Kapankah waktu tersebut? As-sa'ah allati fi yaumil jumu'ati. Waktu pada hari Jumat yang dikatakan waktu sangat mustajab. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, beliau menyebut hari Jumat, hari yang istimewa. Faqala, apa sabda beliau? Fihi sa'atun, bahwa padanya, pada hari Jumat itu ada satu waktu, ada sesaat, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah bertepatan dengan waktu tersebut seorang hamba yang muslim, wa huwa qa'imun yusalli, dan dia dalam kondisi berdiri melaksanakan salat, yas'alullaha ta'ala syai'an, dan dia bermunajat, bermohon kepada Allah sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan Allah akan kabulkan doanya untuk sang hamba tersebut. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya, kemudian beliau memberikan isyarat sedikit. Maksudnya apa? Waktunya terlalu singkat, ya, dalam 24 jam itu waktunya terlalu singkat. Beliau memberikan isyarat terlalu sedikit. Baik, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Jumat itu ada waktu yang sangat mustajab doa. Kapankah waktu tersebut? Ternyata para ulama berbeda pendapat sampai 20 lebih pendapat. Lebih 20 pendapat. Ada yang mengatakan itu dulu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ada yang mengatakan itu berkelanjutan setelah Rasulullah SAW wafat. Ada yang mengatakan pada masa Rasulullah SAW itu di hari Jumat, adapun setelah wafat beliau boleh jadi di hari yang lain. Ada yang mengatakan di hari Jumat khususan, ada yang mengatakan hari Jumatnya setelah masuk waktu azan subuh. Ada yang mengatakan antara azan dan qamat di waktu subuh. Ada yang mengatakan ketika matahari menjelang terbit. Ada yang mengatakan ketika khatib di atas mimbar. Ada yang mengatakan ketika khatib sedang duduk di antara dua khutbah. Ada yang mengatakan selepas Jumat. Ada yang mengatakan selepas salat asar. Ada yang mengatakan waktunya tidak tertentu, Allah Subhanahu wa taala yang maha berkehendak. Jadi pendapat banyak sekali tentang kapan waktu yang mustajab doa tersebut. Namun sebagaimana dikatakan oleh para ulama, Syekh Dr. Umar Abdullah Kamil mengatakan demikian juga, dan juga dalam kitab seperti Nailul Autar, dalam Subulus Salam, dan juga dalam kitab-kitab syuruh hadis, dari semua pendapat ulama yang paling kuat itu dua. Yang kita katakan tadi sampai 20 pendapat, yang paling kuat itu dua pendapat. Yang pertama, dari sejak duduknya khatib di atas mimbar sampai selesai salat Jumat. Duduk kapan itu? Duduk waktu azan. Jadi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, beliau duduk di waktu itu mustajab doa. Dalam khutbah pertama, duduk antara dua khutbah, khutbah kedua, kemudian antara khutbah dengan qamat, antara qamat dengan salat, di dalam salat sampai selesai salat. Ini pendapat pertama. Jadi waktunya lumayan panjang itu. Berapa lamanya? Kalau khutbah versi kita rata-rata 20 menit, 25 menit ya. Tapi kalau mengikut versi Nabi, Nabi itu justru bersabda, min fiqhir rajul, di antara cerdasnya seseorang faham dengan ilmu agama, apa itu? Khutbahnya pendek, salatnya yang panjang. Khutbahnya pendek, salatnya panjang. Kenapa ini tanda orang itu cerdas? Kenapa Bapak sekalian? Karena ya seperti tadi kita katakan bahwa ketika khutbah Jumat itu
orang harus dengar, jangan berbicara. Dan dalam salat itu kita langsung bermunajat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam khutbah itu cukup dengan jawami'ul kalim, kata-kata atau kalimat-kalimat singkat tapi mencakup banyak makna. Salatnya dipanjangkan. Bagaimana sunnahnya dalam salat Jumat? Ada beberapa pendapat, tapi yang paling kuat itu ada dua sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat Jumat rakaat pertama setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Jumu'ah. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Munafiqun. Riwayat yang kedua adalah Rasulullah SAW di salat Jumat setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Hal ataka hadithul ghashiyah atau surat Al-Ghashiyah. Jadi kalau kita hitung yang paling pendek Al-A'la dengan Al-Ghashiyah, berapa menit itu? Mungkin lebih kurang 10 menit. Berarti Jumatnya, khutbahnya maksimal 10 menit. Maksimal 10 menit, 7 menit. Ya, bagaimana mau kita buat seperti itu? Ya, bisa aja. Ya. Pernah saya khutbah singkat dulu karena hari Jumatnya bertepatan dengan hari raya, hari Lebaran. Maka saya percepat karena Lebaran itu pun Lebaran Idul Fitri. Kita sepanjang Ramadan mendengarkan tausiah, kemudian ditutup Lebaran dengan khutbah, bertepatan dengan hari Jumat lagi, ceramah lagi, tausiah lagi, mau'izah lagi, jadi dipersingkat. Baik, apakah kita bagusnya melakukan seperti itu? Kalau seandainya memungkinkan seperti itu. Tapi mengapa sebagian ulama tidak terlalu menyingkatkan khutbah Jumatnya? Yang pertama, bahwa pada masa Rasulullah SAW majelis untuk sahabat itu mendapatkan mau'izah itu banyak. Bahkan mereka ketika mendengarkan ayat Al-Quran di dalam salat itu pun mereka mengambil mau'izah, mengambil pelajaran. Adapun kita sekarang, kapan kita mendapatkan mau'izah? Sepanjang pekan, 7 hari sibuk kita dengan pekerjaan kita, dengan aktivitas kita, tanpa mendengarkan ceramah. Ini kajian malam Kamis misalnya, kalau dihitung dengan jamaah Jumat kan nggak ada apa-apanya. Jadi oleh karena itu, kalau seandainya disampaikan 10 menit mungkin nggak kesampaian kepada para pendengar. Tapi sidang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya yang disalahkan orang yang tidak mengambil pelajaran itu, yang kurang banyak mendengarkan majlis. Jangan orang sudah hadir sini mendapatkan ilmu ini, dipanjangkan lagi khutbahnya. Ya. Baik. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pendapat yang pertama, waktu mustajab doa di hari Jumat. Pendapat kedua, annaha min ba'dil asri ila ghurubish syamsi, bahwa waktu mustajab doa tersebut di hari Jumat adalah selepas salat asar hingga waktu maghrib. Hingga waktu maghrib. Bapak sekalian, jadi dari dua pendapat ini, apa yang bisa kita fahami atau dampaknya apa? Dampaknya, kalau berdasarkan pendapat pertama, itu hadis Nabi wa huwa qa'imun yusalli, dia bermunajat itu dalam kondisi sedang salat. Berarti salat yang dimaksudkan itu adalah salat Jumat 2 rakaat dan juga ketika mendengarkan 2 khutbah. Karena 2 khutbah Jumat itu juga sebanding dengan 2 rakaat salat. Adapun berdasarkan pendapat kedua, bahwa waktu itu dari sejak selesai salat asar hingga menjelang tenggelam matahari, ini qa'imun yusalli bukan bermaknanya sang hamba ketika berdoa itu dalam kondisi salat. Karena selepas salat asar enggak ada salat sampai tenggelam matahari. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah dia menunggu salat
atau dia berdoa dalam kondisi menunggu salat maghrib. Nah, karena orang yang menunggu salat itu terhitung sedang salat. Bapak dan ibu ini menunggu salat Isya juga terhitung sedang dalam salat. Pahalanya bukan berarti berarti selesai dulu nggak perlu lagi saya qada Ustaz. Nah, tetap wajib di qada salat yang pernah kita tinggalkan. Jadi apa yang harus kita lakukan Bapak sekalian dengan waktu ini? Antara ini dengan ini, berarti kita manfaatkannya semuanya. Tadi ada dua pendapat paling kuat. Berarti mulai ke depan hari Jumat, ketika khatib di atas mimbar, hendaknya kita pasang hajat itu dalam hati kita. Bukan berarti ketika khatib di atas mimbar kita berdoa terus. Semua berdoa sehingga sang khatib pun menyampaikan khutbah ini semua doa ini untuk apa saya sampaikan mau'izah. Pasang dalam hati. Ya Allah, saya punya hajat ini ya Allah, Engkau kabulkanlah ya Allah, ya. Allah kan Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Begitu juga dalam salat kita. Adapun berdasarkan pendapat yang mengatakan selepas salat asar, hendaknya kita khususkanlah waktu tersebut untuk kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awwalu Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.